Pak Pendeta Muriwali ada yang mau disampaikan kepada Ibu Hana. Ya, baik. Saya kira sudah lengkap tadi yang ingin saya sampaikan, dan memang hanya 2 poin itu yang saya mau sampaikan. Jadi mungkin kalau khusus untuk Bu Hana, ya saya bisa mengatakan bahwa harus tegar, ya harus kuat, karena memang secara umum di dunia ini sebetulnya memang tidak ada tempat yang nyaman, tempat buat enak-enak bagi orang-orang Kristen, secara khusus bagi mereka yang mau sungguh-sungguh berada di dalam kebenaran, ya. Saya kira pun ini semua sebagai konsekuensi logis daripada Bu Hana ini, seperti yang Pak Andi Halim tadi katakan itu, ya, sangat keras kalau mengkritik, ya, sangat keras kalau menyoroti hal-hal yang dianggap tidak wajar atau tidak benar begitu. Dan saya sendiri juga tidak asing dengan keras-keras semacam itu, karena saya pun seperti itu, ya, dalam hal-hal tertentu, terutama kalau saya dalam hal doktrin, ya, dalam hal doktrin itu saya sangat-sangat keras sekali. Nah, konsekuensi logis daripada hal semacam itu jelas muncul nanti kesulitan-kesulitan, ya, tantangan-tantangan. Dan kalau saya menyoroti ini dari perspektif daripada apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu, yaitu pikul salib, ya, kalau memang yang kita perjuangkan itu benar, ya, terlepas daripada itu bisa dijerat dengan UU ITE atau tidak, ya. Pak Andi Halim juga tadi itu sempat singgung juga itu, ya. Tapi kalau yang kita perjuangkan itu memang kita rasa benar, ya, ya memang ada konsekuensi yang harus ditanggung, ada harga yang harus dibayar, ada salib yang harus dipikul. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ikut aku pikul salib, itu bukan maksudnya memikul salib Tuhan Yesus, tidak. Tuhan Yesus yang memikul salibnya sendiri. Kita semua ini tidak ada satupun yang bisa memikul salib Tuhan Yesus. Hanya Yesus sendiri yang bisa memikul salibnya ke atas Golgota, ya. Tapi kita masing-masing diperintahkan Tuhan Yesus ini ikut Yesus pikul salib. Dan pikul salib ini bukan sembarang menderita, ya. Ada orang yang makan tidak teratur, makan sembarangan, lalu kemudian kolesterol tinggi, darah tinggi, ya, jantungnya mulai tidak benar begitu, ya. Lalu kemudian mulai mengeluh, aku kok banyak penyakit, ya, aku kok salib yang saya pikul banyak. Bukan itu bukan salib itu kesulitan karena kesalahan sendiri. Tapi yang dimaksud salib adalah konsekuensi logis karena kita setia kepada Kristus, karena kita setia mengiring Kristus, karena kita lurus, karena kita tidak mau bengkak-bengkok gitu. Maka ada harga yang harus dibayar. Itulah salib yang dipikul. Nah, saya tidak tahu persis, ya, bagaimana kasus Bu Hana ini sesungguhnya dengan pelapor dan lain sebagainya. Tapi kalau Bu Hana sendiri merasa bahwa apa yang dialami sekarang itu bagian daripada Bu Hana sendiri sedang memperjuangkan kebenaran di dalam Tuhan, ya itu adalah salib yang harus dipikul. Maka harus siap. Dan kembali lagi sebagaimana saya katakan tadi, seorang Kristen, apalagi Kristen yang sungguh-sungguh mau lurus, mau setia kepada Tuhan, itu akan ada banyak salib, akan ada banyak kesulitan yang harus dipikul. Tetapi jangan bersedih. Kenapa? Karena memang dunia ini bukan tempat untuk enak-enakan. Ya, mereka yang bilang enak-enak di dunia inilah berbuat dosa seenak mungkin, ternyata juga di dalam dosa mereka tidak enak. Hati mereka kosong loh. Hati mereka juga hampa. Akhirnya kemudian kawin cerai, narkoba, kalau tidak bunuh diri. Ya, tidak ada yang enak sebetulnya dalam dunia berdosa ini. Baik untuk orang Kristen maupun non-Kristen. Nah, sering kita berkata enak dosa, ya, hidup enak di dalam dosa. Itu sebetulnya enak dalam pengertian waktu dia menikmati dosa. Tapi konsekuensi logisnya itu seperti racun yang mematikan. Itu untuk semua orang.
Itu untuk semua orang. Jadi apalagi kita orang Kristen ya, yang kalau memang kita mau sungguh-sungguh mempertahankan kebenaran ya, mau jujur, mau lurus ya, tidak mau belok kiri, belok kanan, ya banyak kesulitan yang harus ditanggung, dan kita harus menganggap semua itu memang sebagai sesuatu yang logis, sesuatu yang alamiah bagi seorang Kristen. Nah, kalau sampai pada perspektif ini, saya kira ya Bu Hana mungkin ya bisa menghadapi ini dengan lebih tenang dan lebih tegar. Dan jangan lupa, di atas seluruh salib yang dipikul, jikalau ini memang salib ya, Bu Hana sendiri yang tahu apa salib, apa kesulitan yang dibuat sendiri ya. Kalau betul ini salib ya dari Kristus yang harus dipikul, jangan lupa satu hal yang penting lagi, kedaulatan Allah, the sovereignty of God. Itu tidak bisa dilawan ya, tidak bisa dilawan. Sekali lagi saya singgung masalah polisi tembak polisi itu. Mungkin itu jenderal polisi berpikir, aku punya pangkat, ini saya bikin skenario, saya tutup semua, saya kong kali kong dan teman-teman, selesai. Tetapi dia lupa bahwa ada Tuhan yang sedang melihat semua itu. Telanjang, tidak ada. Kalau polisi mau menyelidiki itu masih butuh saksi-saksi, butuh CCTV ya. CCTV dikatakan hilang, ditemukan lagi, ya macam-macam begitu kan. Tapi kalau Tuhan tidak butuh CCTV, Tuhan itu tidak butuh saksi-saksi. Dia dengan mata dengan seluruh yang terjadi itu telanjang di hadapan dia. Dia lihat dia begitu jelas di dalam mata ilahinya. Maka kalau kita percaya Allah itu berdaulat, dia bisa membongkar apa yang tidak bisa dibongkar oleh manusia. Seperti kasus polisi tembak polisi itu. Nah, ini pengharapan. Ya, jadi bagi saya, kalau kita bicara kedaulatan Allah, Bu Hana bisa masuk penjara, bisa. Kalau dalam kedaulatannya Tuhan mengizinkan. Tapi kalau dalam kedaulatannya Tuhan tidak mengizinkan, tidak masuk dalam rancangan Allah, dalam dekrit Allah, maka tidak akan masuk. Ada saja cara Tuhan untuk melepaskan. Nah, apapun yang terjadi nanti masuk atau tidak masuk, terimalah itu sebagai ketetapan Allah. Nah, dengan menerima ini tentu akan ada kelegaan ya, ada pengharapan, dan secara pribadi ya, itu secara pengalaman Bu Hana bisa lebih merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Entah jadi masuk ke dalam penjara atau tidak masuk. Ya, begitu. Ya, terakhir sekali memang kita yang belum pernah mengalami kasus seperti Bu Hana ini, memang kita bisa berbicara, tapi Bu Hana sendiri yang mengalami itu memang lebih banyak butuh anugerah Tuhan, penghiburan, dan lain sebagainya. Dan anggaplah ini, kata-kata saya ini sebagai satu penghiburan, satu kekuatan, juga satu dorongan untuk tidak menyerah, untuk tetap terus berjalan. Ya, saya kira itu saja Pak Patar.